bener ya kata ya. Uh, bakal kita ketemuin di IGD itu sering banget, apalagi pas kelas kalau jaga di IGD pasti pasti pernah lah ketemu pasien kejang demam. Dan nanti orang tuanya itu bakal panik, terus nanyanya banyak. Nah, dan ini pun kejang demam itu kompetensi 4A ya untuk dokter umum. Jadi dari anamnesis, diagnosis, penunjang, sampai terapi, dan edukasi semuanya kita harus bisa. Jadi semuanya harus kita bisa tangani. Nah, kita langsung aja mulai ya. Oke, jadi per definisi kejang demam itu adalah kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, ini definisinya harus dihafal ya. Jadi ada kriteria usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Dan namanya kejang demam berarti dia ada demam, harus disertai demam. Dan suhunya itu di atas 38 derajat Celcius. Nah, dia itu tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Maksudnya apa? Proses intrakranial itu misalnya infeksi sistem saraf pusat, kayak meningitis atau ensefalitis. Nah, kemudian tidak disebabkan oleh gangguan elektrolit dan juga gangguan metabolik. Misalnya ada ensefalopati diabetikum atau karena dia uremikum karena ginjalnya. Nah, terus syarat satu lagi adalah kejang demam itu nggak boleh ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Kalau dia punya riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka dia nggak boleh disebut dengan kejang demam. Nah, ini dafalin ya, ada kriteria usia, 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau misalnya dia usianya kurang dari 6 bulan, kita lebih pikir ke infeksi sistem saraf pusat, bukan ke kejang demam dulu. Ya. Oke. Nah, setelah itu ada juga definisi kejang demam plus. Ini bedanya itu cuman usianya lebih dari 6 tahun. Kalau tadi kan sampai 6 tahun, sampai 5 tahun ya. Nah, terus atau dia kejang demam yang disertai episode kejang tanpa demam. Dan sebagian besar akan berhenti saat anaknya udah berusia 10 sampai 12 tahun. Jadi prognosisnya baik. Nah, secara epidemiologi, jadi anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun itu dari semua anak yang usia ini ada 2 sampai 5% yang mengalami kejang demam. Nah, kejang demam ini adalah bentuk kejang yang tersering, di antara seperti epilepsi atau kejang lainnya. Nah, dan 90% terjadi pada 3 tahun pertama kehidupan. Jadi usia 3 tahun pertama ya. Nah, yang perlu kita harus ketahui adalah klasifikasi kejang demam. Nah, untuk apa? Karena beda tata laksananya, beda juga nanti profilaksisnya gimana. Nah, ada sederhana dan kompleks. Ada 3 komponen. Jadi dari durasinya, apakah dia singkat atau lama? Kalau singkat itu kurang dari 15 menit, lama itu lebih dari 15 menit. Kemudian dari bentuk kejangnya, apakah dia umum atau vokal? Atau vokal menjadi umum. Maksudnya apa? Kalau umum itu dia tonik-klonik, dia ada kaku, ada kelojotan. Jadi semuanya ya, kiri kanan kejang, semuanya tonik-klonik. Kalau vokal itu cuma satu sisi misalnya, cuma di kanan, yang kelojotan, yang kaku. Atau dia awalnya kanan dulu, terus dia jadi umum, jadi dua-duanya, jadi semuanya. Nah, kalau ada vokal, langsung kita sebut dengan kejang demam kompleks. Nah, komponen ketiga itu, apakah dia berulang? Kalau dia berulang dalam 24 jam, kita sebut dengan kejang demam kompleks. Kalau dia sekali aja, kita sebut dengan kejang demam sederhana. Jadi ada 3 komponen, dari durasi, dari bentuk kejang, dan apakah dia berulang. Oke, dihafal ya. Nah, jadi gimana cara pendekatan diagnosisnya? Tentunya kita mulai dari anamnesis ya. Nah, kita harus bisa, paling awal itu kita harus bedakan apakah dia beneran kejang atau bukan. Kita tanyakan, kejang itu kan ada 3 fase ya, ada pre-iktal, sebelum kejang, iktal saat kejang terjadi, sama post-iktal. Itu setelah dia kelojotan, dia bagaimana. Jadi pre-iktal, ditanya dulu apakah dia dari satu sisi, terus apakah dia ada perubahan perilaku, yang awalnya dia ada respon, saat dipanggil lagi bicara, tiba-tiba dia nggak respon. Nah, apakah ada gangguan perilaku, atau dia ngaco tiba-tiba.
Terus saat kejang, iktal, fase iktal. Kita lihat apakah kejangnya itu bentuknya gimana, apakah vokal atau umum, durasinya berapa lama, dan juga apakah ada gangguan kesadaran. Nah, setelah itu postiktal. Postiktal berarti setelah kejang selesai ya. Nah, dia apakah langsung sadar habis dia kelojotan, atau dia malah tertidur, atau dia malah kejang lagi habis dia tidur. Nah, setelah itu kita tanya lagi berapa kali dia kejang dalam 24 jam untuk kita bedakan apakah dia kejangnya berulang dalam 24 jam. Nah, terus juga suhu saat kejangnya berapa. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di anak ini nih. Nah, ini adalah contoh kejang ya. Jadi badannya, kedua tangan dan kaki kaku diikuti dengan kelojotan. Matanya mendelik ke atas. Saat anaknya kejang, dia nggak sadar. Ibunya pegang-pegang anaknya, tapi anaknya nggak ada respon, nggak melihat ke ibunya. Terus bisa ada buang air, mau buang air kecil atau buang air besar yang tidak disadari. Dan setelah kejang, anaknya tertidur, tapi beberapa saat kemudian dia akan sadar kembali. Nah, ini adalah salah satu bentuk kejang yang biasanya ya. Nih, bentar lagi nih, dia udah mau selesai. Nah, anaknya jadi tertidur. Saat tertidur juga masih belum ada responnya, masih nggak sadar. Oke. Nah, selain itu kita harus tanya juga, demamnya itu dia kapan mulainya. Nanti kita harus hitung durasi antara onset demam dan onset kejangnya, apakah terlalu pendek atau lama. Nah, kemudian suhu tubuhnya juga ya, sebelum dia kejang misalnya, dan saat dia kejang. Untuk kita bisa tahu di mana suhu ambang kejangnya dia saat dia demam. Nah, kemudian juga setelah dia kejang, apakah ada penurunan kesadaran. Nah, terus kejangnya terjadi dari 24 jam setelah demam atau tidak. Kalau kurang dari 24 jam, kita bilangnya dia itu durasi antara demam dan kejang itu terlalu pendek. Ya. Nah, kemudian riwayat kejang sebelumnya apakah ada, maupun dia kejang demam, atau dia epilepsi, atau status epileptikus. Nah, dan juga tanya juga riwayat pada keluarga. Nah, setelah itu juga tanyain defisit neurologi pasca kejang. Ada nggak dia kelemahan satu sisi? Ada nggak dia jadi bicara pelo, dan sebagainya. Nah, pada kejang demam ini kita nggak cuma diagnosis jamnya, tapi demamnya kita harus cari etiologinya kenapa. Pada anak itu paling sering infeksi itu karena otitis media, karena infeksi saluran napas, karena gastroenteritis, dan juga ISK ya paling banyak ya. Nah, berarti kita tanyain, ada nggak batuk pilek, ada nggak nyeri telinga, keluar cairan dari telinga, itu kan otitis media ya. Kemudian sesak, napas cepat, ini pneumonia, kemudian nyeri berkemih, gangguan BAK, dan juga diare. Dan apakah ini merupakan efek dari KIPI yang membuat demam. Vaksin yang buat pasiennya demam, kan kita sebutkan KIPI ya. Nah, terus kita harus singkirin penyebab kejang lainnya, karena kan kejang demam itu bukan disebabkan oleh proses intrakranial, bukan disebabkan oleh gangguan elektrolit, dan bukan disebabkan oleh gangguan metabolik. Nah, kalau muntah proyektil, nyeri kepala, kira-kira apa ini? Gejala dari apa yang bisa buat kejang? Kalau ada yang tahu boleh langsung tulis di chat. Atau mau langsung jawab juga boleh. Muntah proyektil, nyeri kepala. Terus pasiennya kejang juga. Meningitis. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Oke ya. Jadi intinya dia itu infeksi sistem saraf pusat. Ya, encefalitis. Betul ya. Kalau ada kejang, kita lebih pikir dia itu encefalitis. Karena meningitis kan triasnya apa? Ada rangsang meningeal, kaku kuduk ya, ada demam, ada
nyeri kepala. Kalau ensefalitis bedanya dia bisa ada kejang atau dia ada penurunan kesadaran. Oke, jadi lebih ke ensefalitis. Nah, kemudian diare muntah. Diare muntah bisa bikin apa sehingga anaknya jadi kejang? Diare berlebihan, keluar air berlebihan, jadinya apa ikut keluar, terus muntah juga berlebihan, sehingga menyebabkan gangguan apa yang bisa bikin pasiennya kejang? Gangguan elektrolit, betul ya. Nah, kalau riwayat nutrisi itu bisa bikin hipoglikemia ya. Nanti bisa bikin kejang juga. Kemudian juga riwayat trauma kepala kita harus tanyakan, ada nggak dia habis terbentur kepalanya ya. Kemudian gangguan neurologis, ada nggak lemah sisi tertentu, ada bicara pelo atau gangguan kesadaran. Dan juga intoksikasi. Nah, lanjut kita langsung masuk ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurologi. Awalnya kalau pasien kejang pastinya kita langsung ini ya primary survey, airway, breathing, circulation, kita cek GCS-nya untuk periksa kesadarannya juga TTV. TTV-nya pastinya dia akan naik tensinya, laju nadinya juga, napasnya juga bisa naik ya. Jangan lupa suhunya juga diperiksa. Nah, kemudian secara umum head to toe dari bentuk kepala, ada disproporsi nggak bentuk kepalanya, ubun-ubunnya gimana, ada membonjol tidak, kemudian matanya ada dilatasi pupil, gerakan bola mata, kelopak mata cepat, refleks cahaya menurun, mulutnya ada hipersalivasi nggak, ada muntah atau tidak, ya kan? Kemudian THT ini untuk ini ya, untuk mencari etiologinya. Misalnya kalau kita ada curiga otitisme di akut, kemudian dadanya penurunan gerakan napas, abdomen, secara umum aja ya. Nah, kemudian pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis ini kita tujuannya adalah untuk menyingkirkan adanya gangguan sistem saraf pusat, terutama infeksi sistem saraf pusat ya. Jadi kita periksa tanda rangsang meningeal, kaku kudu, Brudzinski, Lasek, Kernik, kemudian pemeriksaan nervus kranial, refleks batang otak, tonus, kekuatan otot, lateralisasi, kalau misalnya pasiennya nggak sadar ya, kemudian refleks fisiologis dan patologis. Dan juga jangan lupa kita periksa tanda peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Dari apa? Dari UB membonjol ya. Ini fontanel, kita periksa fontanelnya apakah dia membonjol. Kemudian menggunakan funduskopi, kita periksa apakah ada papil edem dan juga apakah ada penurunan kesadaran. Setelah kejangnya berhenti ya ini ya, baru kita periksa. Kemudian tanda infeksi lain, kita kan mau cari juga etiologi demamnya, ya kan? Yang membuat dia demam dan kejang. Nah, OMA berarti kita periksa menggunakan, kita periksa secara umum telinganya THT ya, terus kita periksa pakai otoskop, kita lihat liang telinganya gimana, membran timpaninya gimana, kemudian tonsilofaringitis, gastroenteritis, dan miasca. Berarti secara umum ya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Penunjang ini kita gunakan untuk mencari fokus infeksi. Kita cari sumber infeksi penyebab demamnya. Misalnya darah perifer, terus elektrolit. Kalau misalnya dia ada mual muntah, kita cek elektrolitnya, ada nggak dia gangguan elektrolit, gula darah, karena sering banget miss, tapi ternyata etiologi sepele gitu, cuman gara-gara kelewatan cek GDS. Kemudian urinalisis, pasien anak itu paling sering infeksi ISK, apalagi kalau kita tanya semuanya anamnesis nggak ada nyeri apa, nggak ada diare, nggak ada batuk pilek, ternyata dia ISK pas cek urinalisisnya. Padahal soalnya anak itu nggak bisa ini ya, dia nggak bisa kasih tahu kalau dia kencingnya nyeri lah apa. Dan juga anak itu rentan banget terjadi ISK, apalagi pada perempuan ya, karena ureternya pendek. Kemudian analisa feses kalau kita curiga gastroenteritis. Nah, kalau fungsi lumbal ini nggak harus kita selalu lakukan, ada indikasinya kalau ada misalnya curiga infeksi saraf pusat, sistem saraf pusat, di mana kita akan menemukan tanda rangsang meningeal. Kemudian ada kejang demam sebelumnya, dan dia minum antibiotik, terus gejala
tanda gejala meningitis jadi hilang. Berarti dia itu meningitis sebelumnya. Meningitis kita harus mesti lumbar. Kemudian EEG itu juga ada indikasinya. Kalau misalnya kejangnya vokal, kalau kejangnya umum nggak usah kita lakukan EEG. Nah, kemudian CT scan MRI kepala. Nggak semua juga kita lakuin kalau dia ada defisit neurologis vokal yang menetap, misalnya hemiparesis, paresis nervus cranialis. Ini yang menetap setelah kejangnya selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana. Tata laksana ini tentunya karena dia kejang, kita kasih anti kejang, anti konvulsan. Karena dia ada demam, kita kasih antipiretik. Dan juga tata laksana demamnya, sumber infeksi dari demamnya. Nah, anti konvulsan. Ini tergantung settingnya. Kalau kita lagi di rumah, bisa kasih diazepam yang perektal. Misalnya kayak stesolid ya. Nah, dosisnya itu 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram. Gampangnya hafalin dosisnya ini. Dari berat badannya. Kalau berat badan kurang dari 12 kg, kita kasihnya 5 mg. Kalau lebih dari sama dengan 12 kg, kita kasihnya 10 mg. Nah, ini dapat diulang setelah 5 menit. Oke. Nah, kalau udah di RS kan udah bisa pasang infus, udah bisa pasang intravena ya, jalur intravena. Jadi kita langsung kasih IV. Karena IV kan kerjanya lebih cepat ya kalau obat masuk IV daripada perektal. Nah, di RS kita langsung kasih intravena. Sama diazepam, 0,3 mg per kilogram per kali. Maksimumnya 20 mg, kecepatan 2 mg per menit dalam 3-5 menit, dan bisa diulang 3 kali. Untuk antipiretiknya, bebas, mau pakai paracetamol, pakai ibuprofen juga boleh. Paracetamol dosisnya 10-15 mg per kilogram per kali. Bisa dikasih tiap 4-6 jam. Ibuprofen 5-10 mg per kilogram per kali dapat diberikan 3-4 kali sehari. Dan jangan lupa paling penting kita harus laksana sumber infeksinya. Nah, ini algoritmanya ya. Nah, jadi kalau misalnya pre-hospital tuh masih di rumah, belum masuk rumah sakit ya, kita kasihnya diazepam yang rektal. Dosisnya BB kurang dari 12 kg, 5 mg. Kalau lebih sama dengan 12, kasihnya 10 mg. Oke. Nah, kemudian bisa dikasih 2 kali, dan jaraknya 5 menit. Nah, kemudian kalau udah sampai ke IGD, udah sampai ke rumah sakit, kita kasihnya yang IV. Dosisnya 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram. Atau kita kasih midazolam yang bukal ya. Tapi paling sering sih diazepam. Nah, kemudian kalau kejangnya berlanjut terus, kita kasih phenytoin atau phenobarbital. Jadi pilih salah satu. Mau yang ini juga boleh. Salah satu dosisnya 20 mg per kilogram IV. Sama nih 20 mg per kilogram IV. Cuman bedanya kalau phenytoin tuh harus diencerin dalam NaCl. Kalau phenobarbital langsung aja. Nah, ini diencerin phenytoin tuh 50 ml NaCl 0,9% selama 20 menit. Berarti kasihnya 2 mg per kilogram per menit. Dan dosis maksimumnya 1000 mg. Kalau phenobarbital langsung kasih segini, kecepatannya 10-20 mg per menit, dosis maksimalnya sama, 1000 mg. Kalau misalnya dia kejangnya berhenti, kita kasih maintenance. Misalnya tadinya kita kasih phenytoin, kasih sekali, dia berhenti kejangnya. Maintenance-nya phenytoin 5-10 mg per kilogram. Kalau misalkan kasihnya phenobarbital, kasih maintenance-nya dosisnya sama, phenobarbital 5-10 mg per kilogram. Tapi kalau misalnya udah dikasih phenytoin nih, tapi kejangnya masih berlanjut, kita kasih temennya. Ini. Kalau phenytoin udah kasih, berarti kita selanjutnya kasihnya phenobarbital. Dosisnya sama. Kalau tadinya kasih phenobarbital, kasihnya phenytoin. Tuh. Kalau udah kasih 2 ini masih berlanjut, kita sebut dengan refraktor status epilepticus. Di mana di sini pasiennya udah harus masuk ICU. Kita konsulin ke dokter anestesi, dokter anak, masuk ke ICU. Kalau masuk ke ICU, kita udah harus pakai
bantuan napas ya, berarti kita diintubasi, terus ventilasi ya, kita kasih midazolam, boleh propofol atau pentobarbital. Nah, tapi ini bukan ranah kita ya, kalau udah sampai ICU sini. Oke. Nah, kemudian profilaksis. Tadi kan tata laksana misalnya udah, pasiennya udah, kejangnya udah berhenti. Nah, orang tua pasti nanya, Dok, apakah perlu kita kasih obat pencegah kejang setiap kali anaknya demam? Kan ini anaknya kejangnya karena demam. Ya, nanti kalau dia demam lagi perlu kasih profilaksis nggak, pencegahan? Nah, ini jawabannya ya. Jadi ada dua tipe profilaksis. Profilaksis intermiten sama profilaksis antikonvulsan rumatan. Nah, kalau yang intermiten ini ada indikasinya, nggak semua pasien dengan kejang demam kita kasih profilaksis. Nah, ini indikasinya. Kalau misalnya usianya kurang dari 6 bulan, atau dia ada kelainan neurologis berat, misalnya cerebral palsy, atau dia kejangnya berulangnya sering, dalam setahun tuh bisa lebih dari sama dengan 4 kali. Kemudian kejangnya suhunya itu rendah, kurang dari 39. Jadi pasiennya cenderung resiko buat kejang demamnya itu tinggi ya, karena belum sampai 39 dia udah langsung kejang. Nah, terus pada episode kejang demam sebelumnya, suhu tubuhnya meningkat cepat. Misalnya dalam 24 jam, sebelum sehari dia udah langsung, misalnya dia mulai demam jam 3 subuh. Nah, kemudian tiba-tiba jam 10 malam, dia udah kejang. Nah, itu kita sebut dengan episode kejang demam sebelum suhu tubuh meningkat, itu dia cepat. Ya. Nah, itu kita kasih profilaksis. Nah, profilaksis ini itu diberikan hanya pada saat pasiennya demam. Jadi sebelum kejang. Pasiennya saat demam dan selama 48 jam pertama. Ya, setelah 48 jam demam udah nggak usah dikasih lagi. Dikasihnya itu diazepam. Dosisnya sama, tapi dia boleh oral. Jadi ada rektal sama oral. Kalau rektal sama ya, berat badan kurang dari 12 kasih 5 mg, lebih dari sama dengan 12 kasih 10 mg. Kalau oral 0,3 mg per kilogram per kali. Dan diazepam ini diberikan sehari 3 kali, jadi banyak ya. Dan dosis maksimumnya 10 mg per kali. Nah, diazepam ini kan efek sampingnya lumayan ya. Dia bisa bikin penurunan kesadaran, dan juga bisa menyebabkan ataksia, iritabilitas. Sedasi itu maksudnya dia jadi ngantuk-ngantuk ya, penurunan kesadaran ya. Nah, makanya harus diedukasi ibunya, bapaknya. Yang diberikan ini, profilaksis ini, diazepamnya dosisnya cukup tinggi dan bisa menyebabkan efek samping yang bermakna. Nah, sehingga nggak boleh sembarangan dikasih. Ya. Kalau yang rumatan gimana? Kalau rumatan, indikasinya itu kalau misalnya pasiennya ada kejang vokal, atau dia kejang lama, lebih dari 15 menit. Atau dia ada defisit neurologis nyata sebelumnya atau sesudah kejang, misalnya cerebral palsy, hidrosefalus, hemiparesis. Yang ini, profilaksis ini itu bukan dikasih saat dia demam dalam 48 jam pertama, tapi dikasih terus-menerus setiap hari selama 1 tahun. Bisa kasih asam valproat, bisa kasih fenobarbital. Asam valproat dosisnya 15-40 mg per kilogram per hari dibagi dalam 2 dosis. Efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Kalau fenobarbital 3-4 mg per kilogram per hari dibagi dalam 1-2 dosis. Efek sampingnya gangguan perilaku dan kesulitan belajar. Nah, jadi efek sampingnya bermakna sekali ya. Nah, indikasi rawat inap. Jadi nggak semua pasien kejang demam itu harus dirawat inap. Kalau misalnya kapan aja harus dirawat inap? Kalau dia ada kejang demam kompleks, itu 3 komponen tadi. Lebih dari 15 menit durasinya, dia lebih dari sekali dalam 24 jam, itu dia berulang dalam 24 jam, atau kejangnya ada kejang vokal. Nah, kemudian apabila ini merupakan kejang demam dia yang pertama. Kenapa? Meskipun dia baru sekali, dia kejang demam sederhana, dan ini merupakan kejang demam pertama dia seumur hidupnya, kita harus evaluasi sampai kapan? Sampai 24 jam. Kita lihat apakah dia akan berulang. Kalau dia berulang, kita akan sebut dia dengan kejang demam kompleks. Oke. Kemudian
apabila dia ada hiperpireksia, yaitu suhu tubuhnya lebih dari 41 derajat Celcius. Dan juga apabila ada kelainan neurologis yang menetap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan ditanyakan sama orang tuanya. Nah, ini kejang demamnya bahaya nggak sih, dok? Apakah kejang demamnya akan berulang lagi? Apakah ada pengaruh ke tumbuh kembang anak saya? Apa yang harus saya lakukan apabila anaknya kejang lagi? Nah, nanti kita masuk ke prognosis. Nah, prognosis kejang demam itu sebenarnya sangat baik ya. Dia tidak membahayakan. Dia nggak menyebabkan kematian, nggak menyebabkan kecacatan. Nah, tapi kejang demam yang lama atau kejang berulang yang terus-menerus bisa juga menyebabkan kelainan neurologis. Nah, dan juga kemungkinan berulangnya kejang demam itu tergantung dengan faktor risikonya. Faktor risiko seperti misalnya dia punya riwayat kejang demam atau epilepsi pada keluarga, atau dia usianya masih kurang dari 12 bulan, atau pas dia kejang, suhu tubuhnya rendah, kurang dari 39 derajat Celcius, atau jarak waktunya singkat antara mulainya demam dan terjadinya kejang. Dan juga kejang demam pertama adalah kejang demam yang kompleks. Nah, kalau misalnya dia punya semua faktor risiko ini, kemungkinan berulangnya itu sebesar 80%. Kalau dia nggak punya faktor di sini semuanya, kemungkinan berulangnya tetap ada, itu 10-15%, lebih kecil. Dan kemungkinan berulang paling besar itu pada dia usia 1 tahun ya, 1 tahun pertama. Nah, ini edukasinya yang harus kita sampaikan ke orang tuanya. Kejang demam ini, kejangnya terjadi karena apa? Karena dia demam. Dan kita harus yakinin kalau kejang demam ini punya prognosis baik, nggak bahaya ya. Kalau misalnya anaknya demam, apa yang harus dilakuin? Harus segera ukur suhunya pakai termometer, jangan cuma pakai ini ya, pakai termometer tangan ya. Nah, terus kalau misalnya dia suhunya lebih dari 38, langsung dikasih obat penurun panas, kasih paracetamol, kasih ibuprofen boleh. Terus kita kompres pakai air hangat pada dahi, pada ketiak, di tempat-tempat yang ini ya, kulitnya lebih tipis dan lebih lebar, dahi kan, lipatan kayak ketiak, lipat siku, lipat kaki. Kemudian pakai bajunya jangan terlalu tebal supaya panasnya bisa keluar. Nah, kemudian langkah-langkah penanganan kejang gimana? Cara pemberian antikonvulsan rektal gimana? Nah, ini ya cara langkah-langkah penanganan kejang. Apabila anaknya kejang, apa yang harus orang tua lakuin? Ibu tetap tenang, nggak boleh panik ya. Longgarin dulu pakaian di sekitar leher supaya anaknya tidak tercekik. Kemudian kalau anaknya nggak sadar, miringin anaknya untuk mencegah aspirasi. Nah, kemudian jangan masukin sesuatu apapun ke dalam mulut. Masukin sendok, masukin handuk, jangan ya. Lidah tergigit, ibunya bilang, nanti lidahnya tergigit. Nah, enggak ibu, lebih bahaya kalau masukin barang masuk, nanti anaknya bisa tersedak, nanti saluran napasnya bisa tersumbat. Itu lebih bahaya. Ya. Kemudian ukur suhunya. Ukur suhu, dicatat dia kejangnya berapa lama, atau divideoin. Kemudian bentuk kejangnya gimana, apakah dia satu sisi atau dia langsung 2 sisi. Kemudian durasi kejangnya ya. Nah, kemudian ibu jangan tinggalin anaknya, tetap bersama anaknya, meskipun udah selesai kejang juga tetap pantau anaknya. Kemudian kapan dikasih diazepam rektal? Kalau dia kejangnya lebih dari 5 menit dikasih. Kalau misalnya udah berhenti kejangnya, jangan dikasih lagi. Nah, kalau misalnya anaknya udah lebih dari 5 menit masih kejang, dikasih diazepam rektal masih kejang, atau suhunya lebih dari 40, atau setelah anaknya tidak, atau setelah kejang, udah selesai, anaknya nggak sadar, malah jadi lumpuh, harus segera dibawa ke RS. PGD ya. Oke, yang ini cara kita memberikan diazepam rektal. Jadi gimana? Awalnya pasiennya anaknya dimiringin dulu di posisi miring, kakinya dilipat depan. Nah, kemudian kita putar ini penutupnya ya, diazepam rektalnya nih. Ini atasnya kita putar, lepasin penutupnya, penutup obatnya dari leher tabung obat kejangnya. Kemudian keluarin sedikit, oleskan sedikit pada permukaan tabung, sehingga jadinya nggak sakit pas saat dimasukkan. Nah, kemudian masukkan leher tabung ke dalam anus, jadi kita buka dulu bokongnya, masukkan leher
ke dalam anus, tekan tabungnya, masukin obatnya. Kalau misalnya dia anak usia kurang dari 3 tahun, masukin aja setengah ya, setengah dari leher tabungnya. Nah, kemudian jepit bokongnya, baru keluarin tabungnya. Tapi dengan posisi menekan, jangan dilepas dulu tabungnya. Supaya obatnya nggak masuk lagi, nggak kehisap lagi ke dalam tabungnya. Jadi masuk semua ke anaknya. Nah, setelah itu, tekan kedua bokongnya selama 3-4 menit, supaya obatnya nggak ngalir keluar lagi. Nah, jadi dalam edukasi, dari yang harus kita perhatikan, yaitu kemungkinan kejang berulang ya. Ada, Ibu. Nah, jadi tadi kita kasih tahu gimana cara penanganannya. Kalau dia demam, kita harus apa? Kalau kejang, Ibu harus ngapain? Kalau misal cara penggunaan stesoli rektal juga harus dikasih tahu dan juga ditekankan kalau kejang ini nggak boleh, kalau bisa kita cegah ya. Jadi karena kejadian kejang itu dapat merusak saraf otak. Kalau misalnya kejangnya terus-menerus berlangsung, dia bisa menyebabkan kerusakan otak yang menetap, sehingga bisa menyebabkan abnormalitas defisit neurologis yang bermakna. Dan juga kejang, makanya kejang harus dicegah. Nah, efek samping obat antikonvulsan juga harus dikasih tahu. Jadi nggak sembarangan diberikan, bisa menyebabkan gangguan hati, perilaku, konsentrasi, ataksia, iritabilitas, dan sedasi. Nah, kemudian kalau misalnya dia karena KIPI, karena vaksinasi, dia demam, terus dia kejang, ibunya pasti nanti nanya, jadi ini anaknya boleh diimunisasi lagi atau enggak? Apakah ada kontraindikasi, ya kan? Nah, jawabannya vaksinasi itu bukan kontraindikasi dari kejang demam. Tetap lanjutin, ikuti imunisasi sesuai jadwal. Nah, kalau ditanya vaksin apa aja yang bisa menyembuhkan demam, yaitu biasanya itu DPT sama MMR. Nah, tapi angka kejadian kejang demam setelah vaksin ini sebenarnya kecil, dan apabila dia ada kejang demam pun tata laksananya sama aja, kasih diazepam dan paracetamol profilaksis. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu? Kalau enggak kita masuk ke quiz. Seperti itu nih pertanyaannya. Ada dari Galang, izin bertanya dok, kalau pasien sampai RS setelah kejangnya berhenti, apa perlu kita kasih antikonvulsan? Nah, kalau kejang udah berhenti, kita nggak perlu kasih obat kejang lagi. Ya, antikonvulsan kan anti kejang. Kalau dia udah nggak ada kejang, berarti kita nggak perlu kasih anti kejang. Oke, jelas ya? Kita masuk ke quiz ya. Oke, ada 3 soal. Ini soal yang pertama. Nanti kalau ada yang udah tahu jawabannya, langsung aja tulis di chat. Jadi anak A usia 4 tahun dibawa ke IGD dengan keadaan kejang seluruh tubuh pelojotan sejak 10 menit. Anaknya mengalami demam sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhu 39 derajat Celcius, head to toe, pemeriksaan generalis dalam batas normal, refleks patologis negatif. Apakah diagnosis dari kasus ini? Epilepsi, kejang demam sederhana, kejang demam kompleks, meningoencephalitis, atau status epileptikus. Oke, ada yang jawab nih. Oke, B ya. Oke, berarti semuanya menyimak ya. Oke, jawabannya adalah kejang demam sederhana, karena ini kejangnya seluruh tubuh, berarti dia bentuk kejangnya umum. Kemudian dia ada demam. Kemudian juga nggak ada pemeriksaan neurologis yang bermakna ya, refleks patologisnya negatif. Oke, dia kejang demam sederhana. Oke, yang kedua, anak Y 2 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang seluruh tubuh pelojotan selama 5 menit. 20 menit yang lalu, pasien sempat kejang selama 5 menit, namun kejangnya berhenti. Pasien sempat sadar sebelum kejang kedua terjadi. Pasien mengalami demam sejak 1 hari, pada pemeriksaan fisik ditemukan suhu 39 derajat Celcius. Head to toe dalam batas normal, refleks patologis negatif, apakah diagnosis pada kasus ini? Jawabannya sama semua ya. Oke, betul. Jadi C. Kenapa? Karena
kejangnya seluruh tubuh kelojotan, ya dia umum, berarti bisa sederhana, bisa kompleks. Nah, lanjut, berarti 20 menit yang lalu pasien sempat kejang, berarti dia ada kejang berulang ya. Kejang berulang, oh ya, berarti bukan yang sederhana, berarti yang kompleks. Nah, tapi kejangnya pasiennya sempat sadar sebelum kejang kedua terjadi, berarti dia bukan status epileptikus ya, karena dia sadar. Kalau misalnya dia nggak sadar di antara dua kejang, baru kita sebut dengan status epileptikus. Oke, bukan meningoencephalitis karena dia refleks patologisnya negatif, pemeriksaan neurologisnya semua negatif. Oke, yang terakhir. Anak Z 1 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang seluruh tubuh kelojotan sejak 20 menit. Pasien sudah diberikan diazepam rektal 2 kali, namun kejangnya belum berhenti. Pasien mengalami demam sejak 1 hari, berat badan pasien 10 kg, pada PF ditemukan suhu 39 derajat Celcius, head to toe dalam batas normal, refleks patologis negatif, tata laksana yang tepat. ABC, airway, breathing circulation, primary survey ya biasa ya. Diazepamnya rektal atau intravena, dosisnya berapa, dan kalau paracetamolnya mau kasih dosisnya berapa. Jadi ada yang jawabnya C, ada yang jawaban lain. Kita hitung 10 detik ya, siapa tahu ada yang masih ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semua jawabannya sama ya. C, ya betul. Karena dia udah di IGD, kita langsung pasang IV. Kita kasih diazepamnya yang lewat intravena. Dosisnya berapa? 0,2 sampai 0,5, berarti ambil tengah aja, 0,3 ya, 0,3 mg per kilogram. Kan pasiennya berat badannya 10 kg, berarti kali 10 jadi 3 mg. Paracetamol dosisnya 10 sampai 15 dikali berat badannya 10 kali 10 100. Oke. Kenapa nggak fenobarbital? Kita coba dulu ya, diazepam kita ikutin algoritmanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Referensinya saya ambil dari sini, dari buku IDAI, rekomendasi penata laksanaan kejang demam, dan status epileptikus. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Amanda buat pemaparan materinya hari ini. Dan tadi kayak udah quiz bentar, dan aku sempat, kalau nggak salah tadi ada yang sempat ada nanya di sebelum kita mulai quiz ya. Sebelum itu, aku buka lagi kesempatan buat kalian kalau misalnya ada yang mau nanya dulu, mumpung ada dokternya di sini, yang lagi stase-stase anak, atau yang lagi mau persiapan e-ship, yang bingung pasien kejang demam mau diapain, boleh banget tulis di kolom chat. Sembari aku mencari feedback formnya buat hari ini. Sepertinya udah jelas semuanya. Udah jelas ya, kalau gitu gantian aku aja yang nanya, kalau gitu Amanda. Oke, sebenarnya kan untuk, sebenarnya ini buat tips and trick aja sih Amanda. Kan kalau misalnya kita meriksa neuro pada orang dewasa kan gampang kan. Kita suruh, ayo angkat tangannya Pak, ayo angkat kakinya Pak, angkat itunya, ikuti gerakan saya. Sedangkan kalau misalnya bayi kan enggak kan, sebenarnya pasti agak susah, kecuali pada anak-anak yang usia mungkin udah 3-4 tahun mungkin kita bisa nyuruh. Tapi kalau misalnya usia 6-12 bulan kan agak sedikit susah ya kita untuk menilai neurologisnya. Sebenarnya ada cara gampangnya nggak sih? Atau cara untuk kita bisa melihat, oh apakah ini dia punya kelemahan atau dia punya defisit, itu ada caranya nggak? Nah, kalau pada anak kan sebenarnya dia sulit dievaluasi untuk pemeriksaan neurologisnya karena banyak pemeriksaan neurologis yang memerlukan kooperatif dari pasien ya sama dengan dokternya ya. Nah, berarti kalau pasiennya nggak kooperatif, anak kan nggak kooperatif, berarti kita bisa lakuin pemeriksaan lain yang nggak perlu kerjasama dengan pasien. Misalnya kalau misalnya pada pasien purna kesadaran, misalnya kan kita cuma memperiksanya, misalnya kalau kekuatan otot kan kita nggak bisa periksa ya.
kita periksanya berarti tonus. Kemudian juga lateralisasi, kan lateralisasi. Kemudian juga batang otak, misalnya dari refleks pupil, kemudian dari gag reflex, doll's eye, ya kan? Kemudian juga refleks fisiologis dan juga patologis. Karena semua itu kan nggak perlu kita lakuin, perlu dengan kerjasama pasien. Berarti prinsipnya sama dengan pada dewasa yang tidak bisa kooperatif atau seperti pada pasien yang penurunan kesadaran. Itu sih. Kalau pasien anaknya udah agak gedean, baru kita lakuin tuh kayak kekuatan otot, suruh dia lawan gitu. Ya, suruh kasih perintah. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak yang Pengalaman belum lain? kooperatif bisa ya tetap kita lakuin pemeriksaan ya, bukan suatu alasan untuk nggak bisa Iya, disuruh ya. betul. Oke. Ini aku udah ketemu feedback formnya, aku share dulu. Mohon bantuannya buat teman-teman untuk ngisi, cuman nggak nyampe 1 menit, sudah kita simplify sekali. Apakah masih ada pertanyaan? Kayak siap OSK ya, OSC. Iya. Oke, MPPD. Kayak semuanya sudah cukup jelas ini. Pokoknya kayak semuanya sudah cukup jelas. Sebelumnya boleh minta bantuannya teman-teman untuk on cam. Kita foto bersama dulu. Atau kalau misalnya yang malu-malu kucing boleh reaction-nya thumbs up. Oke, ayo aku tunggu. Yang mana thumbs up-nya teman-teman? Keluarin thumbs up-nya. Ayo, ayo, ayo. Oke. Aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut hari ini. Sebelumnya, terima kasih buat Dr. Amanda. Apakah ada penutupan terakhir sebelum kita end kelas kita hari ini? Nggak banyak, cuman sukses terus ya semuanya, semangat terus belajarnya, apalagi banyak kesempatan sekarang ya untuk belajar, banyak banget free class online ya. Oke, semangat teman-teman, sukses ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di free class kita lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.